maksimal juga, dimana ada inisiasi demi inisiasi yang dilakukan dari Tal. Ya udah cukup oke sebenarnya, dan kali ini lagi pilih di band. Kita di sini Dan kali kembali ini lagi karena kita sama bisa bilang saya. juga dari Sini sedang jawabannya Tal kita tadi lagi benar-benar amati mengganggu ya, banget sebenarnya untuk melihat pergerakan tim pertandingan dari GPX lain. WUST Maka dari itu nggak mau kejadian antara yang sama GBX terulang. Teman-teman Ladies dari GPX kali melawan ini sudah cukup EVOS respect League. hero-hero yang ada, dari dan juga GBX EVOS kali sudah ini langsung nge-ban ban Jawetnya biar mereka tidak merasakan pressure yang sama gitu ya dari Ruby Jawet. sama Betul sekali, dan Pakito Your kali ini team di ban is dari banning. teman-teman GPX. Easy Tidak mau dari sampai ada gambling yang setara EVOS. sepertinya kali ini, Kadal tergantung dan dari EVOS bakal melepas Mojo Matilda ya. atau enggak ya. Gua rasa di ban si Matilda, tapi kalau misalnya Matilda di ban berarti nanti Tinggi bakal itu ada siapa? export Pakito. Barat juga yang terlepas. Tadi kita lihat performa Barat dari seorang Tika juga cukup baik ya, menahan cukup banyak damage dan gak kalah sakit damage-nya. Oke, ada Matilda kali ini yang udah di ban, berarti Barat dan export terbuka ya. Ada Hayabusa juga masih bisa diamankan menjadi pick pertamanya juga, atau dia punya strategi lain. Let's see Hayabusa dikonfirm. Oke, apakah akan dibalas dengan link dari seorang Karamel? Kalau mau diadu assassin ya Link juga bisa, atau dia ngamanin bisa jadi Barat. Namun kali ini dengan adanya Parsia yang lepas dan bakal diamankan sepertinya untuk Lipi, tapi kita masih melihat dulu, dan yes, dikonfirm ternyata. Oh, Oke, satu hero ada efek yang cukup besar kali ini sudah diamankan oleh seorang Lipi. Dan ini harusnya nanti untuk defense turretnya bakalan lebih gampang lagi dari teman-teman di pos, dimana akan sulit dengan adanya feeder airstrike dari seorang Parsia. Bakalan sulit kalau misalnya musuh mau coba untuk nge-push turret yang dimiliki oleh teman-teman dari pos link. Tapi jangan khawatir, jungle mungkin masih terbuka. Kalau musuh pengen pakai jungle lagi itu masih bisa banget. Apakah di pick? Karena kalau nggak di pick sekarang, gue yakin di ban harusnya. yes, kalau kita bahas soal mid laner, mungkin Busanya masih ada beberapa Ski sosok hero yang keren sebenarnya ya. kemarin sempat muncul juga sih. yang Dan pertama. dia juga mungkin masih oke, tapi kali ini Lunox ternyata diamankan terlebih dahulu karena masih fleksibel sih. Dia bisa ditaruh di bot lane kayak tadi pakai sama Cincau, atau ditaruh di mid lane juga masih bisa. Jadi ini Lunox ini pick yang oke banget sebenarnya untuk teman-teman GPX. Tuh, Lunox menjadi salah satu pilihan yang tepat, dimana kita juga lihat tadi di match sebelumnya Lunox tapi dipakai sama Cincau ya. Itu benar-benar ngasih damage output yang ampun-ampunan, mukul mundur teman dari posting. Tapi kali ini bersama Baxia sudah diamankan oleh Baxia sama ini. tipikal bermain Earl kan agresif. Dengan Baxia ini cocok banget sebenarnya. Wow, ini dengan adanya Parsia bisa banget terancam, dan dari Esmeralda juga. Karena memang dari Baxia sendiri ini ultimate-nya itu first defense ini benar-benar mengganggu banget, nanti bakal ke arah Esmeralda. Tapi ya, kita bakal lihat strategi seperti apa dari pos yang bakal dimunculkan ketika sudah adanya Baxia. Yes, betul sekali. Tapi kalau misalnya Tal pengen coba lawan agresivitas dari seorang Earl, boleh banget ngepick Kupra sih daripada di band. Oke, Kupra atau Akai masih bisa sebenarnya. Rafaela. Oke, ternyata Your Rafaela ya. team is banning. Oh iya. Oh, ini Rafaela ini lebih enak sebenarnya kalau ada kombo-komboannya, kayak contoh Barat kah, atau misalkan kayak contoh lain mungkin Alpha. Balmond juga masih oke sih sebenarnya. Ya karena bisa kita bilang tadi Balmond dari Karamel juga itu bagus banget sebenarnya. Kalau buat tipik lagi masih worth it sebenarnya ya. Betul, Balmondnya tadi benar-benar efektif banget dari early kontesnya, dari referee-nya ketika kontes di arah luar tadi itu benar-benar on point banget. Dan kali ini kita masuk di fase ban kedua. Apa yang bakal di-ban dari teman-teman EVOS di ban keempatnya? Masih dipikirkan secara matang karena ini game yang cukup penting juga menurut gua. Kalau misalnya mereka nggak berhasil curi satu poin Your bakal team dibayar. is Dan banning. udah ada Kupra, mungkin teman-teman dari Postling masih menyangka Baxianya bakal dipakai di side, masih bisa kan ya. Betul. Tapi menurut gua ini sih Baxia bakal dipakai sama Earl ya. Yes. Memang Your kalau memang team kita is bahas soal banning. Baxia sendiri bisa banget mau ditaruh di samping juga, kayak misalkan kayak pakai sama LA gitu. Kayak tadi LA-nya jadi frontliner bisa banget. Dan kali ini Roger yang keluar sebagai band keempat dari teman-teman GPX. Oke, band terakhir. Yuk, kira-kira apa nih? Belum ada headline nih. Apakah bakal ini Popheus sebenarnya masih ada sih, tapi ada Esmeralda kayaknya nggak akan mungkin di-pick juga. Export masih terbuka, tidak ada yang menotis keberadaan Export apakah akan di-ban ataukah nantinya di-pick sama antara dua tim ini. Oke, last band Export ya, itu bagus juga untuk menjadi salah satu frontliner tambahan untuk
fight-nya, tapi kalau memang misalkan Your wow. team is banning. Oh, ini BDS sudah ngincer sih, memang ini mencoba untuk mematikan hero-heronya. Dari Oh, rombanya. Ben. Mungkin kalau memang mau nge-ban ke arah junglernya bisa. Taksi itu bukan dong. Link bisa, Barat juga sebenarnya masih Mungkin oke. sih. Cuman mereka memang udah punya penangkalnya di mana Nggak ada tahu Lunox juga. yang pasti damage-nya nanti bisa ngejebolin Barat. Kita udah lihat tadi yang pertama. Tapi gue sih ngelihatnya ya, dengan adanya yang bisa dari Ele, maksud gue dari seorang Sky, Link lah. itu bakalan sulit ya kalau misalnya dipakai sama Barat, karena kita tahu Barat sendiri itu tidak terlalu cepat pergerakannya. Dan untuk seorang Karamel yang kita tahu pergerakannya cukup lincah, itu cocoknya sama hero-hero yang mobilitasnya tinggi sih. Yes, karena Barat juga udah langsung di-ban menjadi last ban kali ini. Dari wah ini head to head coach itu ngeri ya. Coach itu sama coach Kecap. Itu dua orang yang pengalaman deh. Iya. Jadi pastinya draftnya juga nggak main-main. Pengalaman di e-sportnya lama, bahkan gak cuma di Mobile Legends aja ya, mereka udah melanglang buana di e-sport itu lama banget. Jadi pengalamannya dari segi untuk ya mungkin misalnya tadi dari teman-teman di Links masih belum bisa menang di game pertama, itu ada peran dari Texam juga untuk menenangkan, untuk menstabilkan mental anak-anaknya. Tapi kita lupa ternyata ada Karina yang masih bisa waktu dipakai, atau kalian slot. Wow, Asik sih, iya, dan Bener. slotnya berhasil langsung di take juga. Wih ini asik sih, dan slotnya Karamel nih. ya. Dan slotnya Karamel ini kita tahu ya, tadi kita sempat notice juga di mana Karamel ini tipikal player yang lincah banget, PSN-nya tangannya bagus gitu kan. Dan dengan adanya Lancelot ini bakalan cocok banget harusnya buat seorang Karamel. Tapi Yuzong, ini bagus sih kalau misalnya mereka pick Yuzong untuk incer Parshanya, boleh banget. Seenggaknya kalaupun misalnya Yuzongnya nanti juga bakalan bonyok pas lagi coba cari seorang Parsha, at least dia bisa memecah formasi teman-teman dari EVOS Links. Oke, Yuzong kah ini ya jadi pilihannya oke juga, tapi ya lapu-lapu not bad juga sih. Lapu-lapu Yuzong salah satu fighter yang Alice juga mantap nih. Berarti ada dua nanti yang bisa masuk ke daerah backline-nya. Memang kalau dari EVOS itu belum ada dan yes dikonfirm Alice dan Lapu-Lapu. Wah, ini sih investasi late game teman-teman GPX mantep banget ya. Lunox, Alice, aduh, nggak kebayang. Top lanernya Baxia, Lapu-Lapu bisa flanking atau misalnya bisa lompat ke area backline milik teman-teman EVOS Link. Ini sih dari GPX komposisinya lengkap ya. Dari EVOS juga sama lengkapnya, di mana ada Esmeralda yang bisa menggunakan Falling Star Moon ke area belakang. Cuman kita tahu Lunox juga tidak semudah itu untuk ditangkap. Dengan adanya order brilian bakalan sulit sebenarnya untuk menangkap Lunox, bukan nggak mungkin, tapi agak sulit ya. Dan juga adanya seorang Paal dengan Rafaela akan cukup membantu fight-nya bakalan jadi lebih sustain lagi. Namun kali ini Lilia menjadi pick terakhir ternyata dari teman-teman EVOS Link. Oke, berarti ini mungkin jadi Parsha ditaruh di samping. Karena ya Lilianya tadi di pick juga aksinya dahsyat juga gitu. Iya Pasti baitnya, nge-shootingnya kuat banget, dan sepertinya Parsha ditaruh di samping juga not bad. Karena match up sama Alice itu benar-benar bisa di press habis-habisan dari Alice. Oke, betul sekali, dan dari masing-masing tim. So, buat kalian para EVOS fans, ayo dikasih boostingan semangat lagi para playernya, jangan sampai kendor. Dan untuk para player GPX tetap respect terhadap EVOS Links. Dan ini dia, kita sebentar lagi akan menyaksikan game terakhir atau match penutup kita hari ini antara EVOS Links versus GPX Ladies. Mau ngingetin aja nih, nanti habis pertandingan ini beres atau saat KKN ini berakhir, kalian akan disuguhkan oleh video premiere dari WISC ya. Ada muka-muka player-player kita yang cantik-cantik, jadi jangan sampai ketinggalan. Di subscribe dulu channel YouTube dari GD Project biar nanti kalian bisa langsung ikutan nonton premiere video ini. Jangan lupa dinyalakan juga loncengnya biar ada notifikasi nanti pastinya buat kalian. Dan ya, ini kita bakal masuk di game terakhir kita. Jadi dari para penonton sekarang yang masih standby, yang masih menunggu, boleh sih diprediksi dulu nih. Game 2 bakal ke arah EVOS atau GPX. Langsung ditulis di kolom komentar sekarang juga. Apakah 2-0 atau 1 sama? Langsung aja kita masuk di game terakhir kita hari ini antara GPX Ladies melawan EVOS Link. Oke, dan kita bakal lihat dari start buff di mana purple buffnya dituju dari kedua junglernya. Mungkin kalau kita lihat dari Little Wanderer yang akan berada di daerah bawah ya. Ini membuat posisi dari teman-teman EVOS bakal lebih dekat untuk sampai ke Little Wanderer-nya. Sekali, dan kita
lihat dulu masih cukup aman, tapi game yang cukup tenang bisa gue bilang, dimana dari masing-masing nomor tidak melakukan gangguan terhadap masing-masing jungle ya. Ya masih sabar-sabar aja, namun sakit banget tadi losing out dari Tao ya, tidak on point, dan Kai kali ini masuk dengan misalnya coba untuk poking damage Karatao, namun Caramel juga siap dan Retribution. Caramel di boss, Retributionnya berhasil mendapatkan Little Wanderer-nya lagi. Iya gila sih, Caramel tuh retrinya selalu timingnya pas banget ya. Tadi juga di game pertama Lord yang udah di zoning segitu dekat masih berhasil diamankan dengan Retribution banget. Tadi dia datang terlambat aja, Little Wanderer bisa diamanin gitu ya. Oh no, kali ini Red Buff-nya coba dikontes, sekali langsung puncture dari Caramel, sakit banget. Cara Elenera langsung di cover dari Earl-nya. Oke, menggelinding-gelinding saja dari seorang Earl kali ini hanya memberikan sedikit pressure atau teman di swing agar tidak maju lagi ke arah seorang Lele yang tadi kita udah lumayan low ya. Dan kali ini Sky dan juga Lancelot-nya mungkin akan sedikit berhati-hati lagi. Tapi benar-benar ini early game-nya cukup tenang sih, walaupun tadi sempat ada sedikit gangguan ya dari teman-teman GPX, tapi tidak dilanjutkan begitu kelihatan eventnya sampai mereka langsung bunyi. Oke, dan sudah level 4 untuk Pika, dimana sudah ada Falling Star Moon ini untuk mempercepat blending bisa, untuk menjadi inisiasi juga bisa, dan kali ini kita bisa lihat dimana Earl yang sudah mencari informasi di daerah bottom lane ke arah mid lane. Masih cukup aman dan juga tenang, walaupun kita lihat di arah bottom lane dari Aldi dan Pasha tadi cukup baik, tapi ternyata Ele, wah galak banget nih, Ele bos, gitu kan. By one ternyata dari Ele dan Pika barusan, namun ya alhasil intinya minion atas sudah clear, dan kali ini bisa untuk setup turtle duluan sih kalau memang mau, karena sudah ada Caramel dengan setup langsung ditabrak kali ini dari roda gila Earl, coba ditabrak lagi kali sudah datang dari Tal. Phantom Execution dan Retribution berhasil mengamankan, coba untuk mengejar target yaitu adalah Ele, dikasih puncture lagi, sakit banget, dan Caramel dengan puncture yang sangat baik. Wow, puncture sangat baik dari seorang Caramel dan Retri yang sangat tepat waktunya, di mana turtle-nya berhasil diamankan. Tapi sekarang tadi ada Hayabusa ya, kayaknya berhasil untuk men-steal Purple Buff milik seorang Caramel, dan yes, betul sekali akan dibalas oleh Caramel. Caramel udah mulai rotasi sedikit ke area Purple Buff, tapi bakal coba mendapatkan seorang Pundu. Masih ada order yang cukup baik sebagai bahan penyelamatan untuk seorang Pundu. Kali ini akan coba untuk ambil Little Wonder aja dari Caramel. Tanpa adanya Purple Buff mungkin akan sedikit sulit ya untuk Caramel sendiri. Betul, dan kalau kita lihat, oh ini kayaknya sih langsung ngamanin buff dia juga ya, sama sampai buff dia juga kecuri. Memang trading yang dilakukan juga lumayan, karena memang setup yang dilakukan dari Ivan tadi udah setup duluan, jadi nggak mungkin juga dari GPX yang udah agak terlambat dipaksain, nanti malah jadinya takutnya blunder. Yes, sekali. Maka dari itu mungkin harus berjaga lagi, namun kita lihat udah ada seorang Kisha coba untuk area depan. Tal harus mundur terlebih dahulu, cukup banyak damage yang diterima juga oleh seorang Earl, kali ini di backup oleh seorang Pundo, masih berhasil aman. Namun Earl dan juga Cincang harus mundur terlebih dahulu, membuat Arshanya dapat space untuk farming terlebih dahulu di arah bottom lane, dan juga bakal coba di backup oleh Caramel, dan ada seorang Licky yang akan muncul. Oke, dan banyak sekali soft skill yang keluar tadi di arah mid lane, bahkan hampir 4 ultimate total yang dikeluarkan di arah mid lane. Namun kali ini kita bisa melihat gimana Caramel coba untuk nge-steal karakternya, coba diambil dari jungle-nya dulu, sementara Mundul harus kembali ke arah mid lane. Ya, betul sekali, dimana ini Earl sih zoningnya bagus banget, buka mapnya selalu bagus ya, selalu ngasih info yang cukup baik untuk teman-temannya, dan kali ini hati-hati Earl, udah banyak damage, trigger yang sangat bagus, on timing, gak kena feeder airstrike-nya, cuma kena beberapa cicilan dari seorang Caramel aja, tapi masih bisa untuk ditahan, dan feeder airstrike yang tidak membuahkan hasil kill ke arah teman-teman dari pos, dan juga masalah, masih bisa ditahan, dan juga dari Sky kali ini coba untuk dibantu oleh seorang Earl ke arah seorang Pika. TKP jauh kali ini mundur menggunakan Wings by Wista, enggak, ternyata bakal coba dipaksakan terlebih dahulu. Sorry, pada di bawah ternyata Parsha. Oke, dan Turtle mulai di set up lagi nih, tapi teman-teman dari campaign sudah berubah, bahkan mau dikomit, namun dari Parsha juga udah mulai OTW. Masuk ke daerah belakang, masih ada start yang sangat baik kali ini, dan Earl yang langsung jadi korban pertama, masih cukup kuat dari Cincang, ternyata Gals tumbang juga bersama dengan Pika, langsung out dari Caramel, kabur menggunakan function, namun Pundul kali ini berhasil diinjak dan berhasil mendapatkan double kill dari Lipi, masuk kali dari Violet yang datang terlambat dan coba untuk mengacak-acak kali ini, sakit banget sih dari Sky, berhasil mendapatkan fight back-nya, Retribution pun keluar menginjak Karatao, namun masih bisa survive. Oke, 3 player dari GPX tadi berhasil tertakedown, tapi dibayar oleh seorang Sky, meskipun tidak bisa meratakan cukup banyak, tapi at least
mereka nggak rugi-rugi banget lah ya. Dia dapetin 1 kill tadi atas seorang Parsha. Dan Karamel kali ini coba digangguan seorang kalau galak banget ini Baksianya kalau bener-bener dikasih sedikit damage dan gak berasa ya ke arah seorang Ya, karena memang udah keras banget ini dari El paling dari 1 item mungkin, namun Tal kali ini yang bakal ditabrak dengan roda gila dan harus down juga dengan Shadow Kill yang dimiliki dari Sky, namun El juga harus ditumbangkan menjadi 1 kill barasan 1 bayar 1 bayar 1 kali ini menambah gold yang dimiliki dari teman di Fosling, tapi gak masalah, masih early game, GPX masih bisa ngejar. Dan buat di Fosling mungkin harus diperhatikan lagi, karena kalau gue lihat ini Earl-nya sih zoningnya parah. Informasi dari Earl ini selalu efektif, musuhnya di mana, teman-temannya nyari peluang di mana. Namun kali ini Turtle akan coba dimulai oleh teman-teman dari GPX dan yes, berhasil di-secure secara aman. Free Turtle untuk teman-teman dari GPX, dimana memang dari Fosling juga nggak mau kontes sih, karena kita udah lihat rotasi dari Karamel juga ke arah bottom lane yang dimana dia coba untuk mirroring, namun di top lane ini harus defense nih. Yes, kita lihat defense lebih dahulu, namun udah ada setup yang dilakukan oleh teman GPX kali ini. Ele coba mencoba belakang Shadow Kill kali ini digunakan. Tahu udah cukup low dan berhasil tertackle dengan backup 2 orang yang cukup baik. Ada Firenze yang nggak jadi digunakan, tapi coba masuk ke area turret, di follow up juga seorang musuh dan berhasil menjual 1 player. Ini dia momennya dimana Earl dan teman-teman GPX kalinya komit itu all in banget. Dan 1 tambahan outer turret di arah top lane ini teman-teman Evolving menjadi tabungan yang sangat penting buat teman-teman dari GPX tadi. Oh no, ini masalahnya di bottom lane-nya nggak berhasil didapetin nih mas dari defense, jadi kerugiannya malah makin besar untuk teman-teman dari EVOS tadi. Dan kita lihat di top lane Karamel bertemu dengan Sky yang cuma kayak hello aja, nggak ada poking damage. Sementara kita lihat di mid lane Ele yang udah mulai barbar kali ini karena tahu, tapi ada Lipi, hati-hati damage dari Lipi kalau masuk semua bisa banget sih untuk shutdown. Coba kita shutdown dan kali ini goldnya jadi seimbang ya, dimana tadi tertinggal sekitar 2000 kali ini sudah diseimbangi oleh teman dari GPX dan poin juga sama, tapi Pika di bawah dalam bahaya kali ini. Masih coba di komit terlebih dahulu, masih berhasil sampai ke area turret. Apakah bakal dipaksakan untuk masuk? Udah ada backup dari seorang Pudu dan juga Ele bakal masuk ke dalam kah? Oh, ternyata selalu terburu-buru. Mana? Gak ada kill, tapi masih ada backup sama teman yang lain dan bahkan 2 kill didapatkan lagi oleh GPX Lady. Karamel kali ini hadir, coba mencari peruntungan tapi order pilihan yang sangat baik dari seorang Pudu kali ini gak berhasil mendapatkan poin kill dari seorang Karamel, tapi itu cukup low banget. Karamel kali bakal coba di commit dan yes, berhasil ter-take down. Oh no, miss mekanik sepertinya dari Karamel barusan, dan kali ini coba di defense lagi dari Lipi. Sakit banget damage-nya masuk, masih punya Black Shoe sebenarnya, dan yes, masih bisa kembali lagi dengan darah yang penuh, namun turret berhasil didapatkan. Oke, 2 outer turret dari EVOS Link kali ini sudah didapatkan oleh GPX Ladies, yang mana artinya vision GPX Ladies bakal lebih luas harusnya daripada teman-teman EVOS Link. Namun Turtle lagi-lagi berhasil diamankan oleh Sky dengan sangat mudah. Dan Sky sudah mulai ada scouting di arah mid lane-nya, di mana sudah melihat posisi dari support tadi, namun dia belum mau terlalu komit. Karena kalau kita lihat jungle-nya mulai dikuasain lagi sama teman-teman dari GPX, semakin sulit dari Karamel untuk balikin network yang ketinggalan. Oke, masih coba untuk kita terlebih di area mid lane. Ya, ada inisiasi yang begitu parah, hanya sekedar saling dari wave aja. Sementara itu, hati bakal coba cek seorang Karamel, tahu buat cerita Karamelnya, mundur dulu, bakal coba dikait karena Karen dan Karamel kali masih escape, tapi kita lihat di arah belakang, Ele galak banget dan bahkan satu Shadow Kill berhasil menumbangkan seorang Parsha. Namun kita lihat Lilian coba mencari seorang Sky, masih cukup low, tadi gak bisa bertahan lama, Liliannya kali ini berhasil di-take down. Inner turret yang top lane berhasil didapatkan dengan sangat cepat, bahkan di ke-9 ini di Bosling kehilangan cukup banyak Karen. Oke, dan kali ini Purple Buff yang bakal coba diambil, kalau bisa dapat ini bahaya banget. Dan udah di-secure juga, Karamelnya bakal coba untuk maju, dia nggak punya retribution, memang delay sebentar lagi, tapi harus di-contest, jangan sampai dikasih lepas. Pika yang coba nebeng di depan, Earl-nya juga udah mulai sekarat. Gila, ini Earl sih pressure-nya benar-benar gila ya, tapi balik lagi dari orang Karamel juga lincah ternyata untuk mengawal pergerakan dari seorang Earl. Oke, bakal dipaksa Pika, tidak ada strike coba dibuka dan berhasil mendapatkan seorang Ele, tapi dibalaskan dengan kematian seorang Tal kali ini. Karamel ngamuk ke depan dan berhasil menemukan seorang Baxia, dibolak oleh Lydia yang berhasil mendapatkan 6 poin kill atas seorang Alice.
gila, Karamel menjadi superhero barusan langsung berhasil mendapatkan satu kill, namun kali ini masih ada Sky. Jangan melupakan Sky, dia juga bisa untuk beraksi untuk paling nggak clear minion dulu. Yes, dengan shadow kill-nya nggak boleh dikasih minion tengahnya ada, dan berhasil dihancurkan, namun Sky berhasil di shutdown stun yang sangat baik dari Violet. Wow. Oh, iya, Jadi usaha sama. defense-nya cukup baik sebenarnya dari seorang Sky. Ini seperti Pinocchio, tengganya dan auto regenerasi plan berhasil diamankan. Tapi momen yang sangat tepat dikeluarkan dari Airstrike oleh seorang pilot. Kali ini Lord bakalan coba untuk John sama teman-teman, tapi ternyata dari seorang Karamel berhasil terbekel. Another point kill, Parsia juga menyusul Lancelot. Begitu pada Lily yang kali ini 3 player dari Monfling berhasil diamankan, dan Lordnya terreset. Ini seenggaknya bisa ngasih momen buat teman-teman GPX melakukan push dari lane yang ada. Oke, mungkin bisa incer ke arah mid lane-nya dulu, atau kalau emang sebenarnya dari GPX mau setup ke arah Lord, masih bisa juga di mana 3 player dari teman-teman di pos yang masih belum respawn. Oke. Teman-teman di pos kali ini masih menunggu untuk 3 player di respawn, maka dari itu Lord ini info yang cukup baik. 3 player di pos ada, ya udah kita coba Lord. Tapi Pika dan juga Tal kali juga hadir. Nyaris. Hadir aja. Nyaris banget kali ini tadi, soalnya Talnya tuh udah deket banget sama Lordnya dan udah dikit banget darahnya. Kalau sekali kepuk aja itu, aduh, nyaris banget. Tapi kali ini fightnya masih berlanjut. Coba untuk kontes ke arah Purple Buff. Ele yang ada di bagian depan coba untuk mengpukul mundur teman-teman dari EVOS. Cukup tanky juga, dan Kicau kali ini masuk ke dari belakang. Masih menunggu pola damage dan harus sedikit mundur nampaknya. Oke, bagus banget dari seorang Kicau, dimana dia aware banget ya terhadap pergerakan dari temannya. Ketika Ele masuk, dia coba ikut masuk ke area belakang, dan itu juga seorang Elis. Ketika sebenarnya ada yang masuk ke belakang, dia harus follow up karena dia dengan lain sebagainya bisa dengan sangat membantu. Dan tapi ketika teman-teman GPX ini dari Elisnya juga ikutan mundur, membacaan situasi yang sangat baik. Sementara itu kita lihat di arah bottom lane itu ada Esmeralda yang sedang berduel dengan seorang Kicau, namun auto turret di arah mid lane akan secara gratis tanpa adanya gangguan bakal didapatkan oleh teman-teman Ladies. Oke, dan Karamel tertabrak dengan roda gila kali ini, harus mundur sedikit karena sudah mulai berkumpul teman-teman dari GPX untuk melakukan push. Namun ya defense yang cukup solid maksudnya ditunjukkan dari teman-teman di pos. Lordnya udah mulai clear, masuk kali ini dari Ele, coba untuk dibantai lagi di belakangnya. Dan sekarang Violet, namun sakit banget ya, mencet keluar, harus tumbang dari Ele. Karamel masih bisa survive karena ada Winter Clutch yang sudah digunakan oleh Cincau. Masih bisa ditabrak lagi kali ini, mengejar ke arah Al, dan masih ada flick out yang sangat baik, masih bisa survive. Oke, Dick Auto cukup dari seorang Earl kali ini masih berhasil untuk mengamankan dirinya, walaupun kehilangan seorang Ele, at least bisa memberi sedikit high pressure ke arah teman-teman dari Monfling. Yang mana tadi kalau kita lihat Karamelnya sih sakit banget karena banyak damage dari teman-teman GPX Ladies. Kali ini Karamel coba untuk melakukan farming saja. Ada satu keluar yang berhasil diamankan, dan kalau kita lihat dari segi gold hanya tertinggal sekitar 3 sekian, bahkan ya 2 lah ya, dan ini masih bisa banget buat kita sama teman-teman dari Monfling. Oke, dan ini mulai dikejar lagi nih, mana goldnya ya ketinggalan cuma 2000, dan harus lebih sabar lagi sebenarnya dari teman-teman GPX juga, nggak boleh terlalu sedih kayak tadi, karena ya memang niatnya adalah zoning gitu loh, niatnya adalah zoning, tapi yang terjadi malah bisa dipanis balik dan momentumnya malah dipegang sama teman-teman dari EVOS. Ya, kali ini momentumnya malah bisa dipegang sama teman dari EVOS, dan kali ini sih tinggal satu inner turret di arah mid lane, kalau dicolek itu bakalan langsung habis, tapi harus lebih hati-hati lagi karena balik lagi dengan adanya Parsia itu gampang banget untuk men-defend turret dengan dari airstrike. Mungkin juga ada Tal yang mana ini bisa nge-backup seorang Lancelot dengan sangat mudah, tapi Esmeralda kali ini bakal menjadi incaran dari teman-teman GPX Ladies, di mana Esmeraldanya udah lumayan tanky kali ini dan akan cukup menyulitkan teman-teman dari GPX Ladies kalau dibiarin free farming di area bottom lane. Oke, sekarang kita lihat udah mulai di-press lagi nih dari teman-teman GPX, nggak mau dikasih kendor karena udah ada Sky juga di mid lane yang tadi hampir bisa mendapatkan satu turret. Ada Pot Shadow tadi dipakai ke tengah sama dia, cuman nggak berani terlalu juga. Lagi nggak sih? Nah, ayo, tadi nggak? Ya, nah nggak pukul, ternyata ya tidak apa-apa. Sabar aja dulu karena Earl-nya kali ini udah dengan rodanya di arah depan coba untuk dipanis mungkin, namun Earl yang terlalu keras ini nggak bisa menjadi target utama dari teman-teman EVOS. Harus sedikit berhati-hati jika mereka mau target ke arah Earl. Tapi kayak ada jauh gak sih? Ini tuh kayak tadi momennya GPX sama EVOS di game pertama ya. Turret punya EVOS tadi berdirinya sama segitu jumlahnya, dan GPX-nya segini. Sekarang di game kedua sama banget kondisinya, tapi itu sih inner turret di arah mid. Waduh, kayak kena angin dikit kayak udah hilang deh harusnya. Oke, dan
Dabrak lagi dari Earl dan cincaunya mulai masuk. Mereka mau banget secure ke arah Purple Buff dan coba untuk masuk dari Eletan yang baik. Connect ke arah 2 target, namun itu sepertinya hanya zoning aja masuk dari Pundul dengan Darkening, namun tetap harus mundur. Kalau tidak boleh terlalu greedy. Sekali lagi Earl yang coba untuk dikejar, masih punya flicker, tabrak lagi dari Karamel. Immortalnya pecah, masih bisa di backup. Kali ini cincaunya ada di posisi depan, harus menggunakan Winter Stranger. Mau tidak mau dan Torlosnya masih dihindari, sementara di Shadow Kill di bagian belakang coba untuk mengincar dari para Metsya, masih bisa mundur. Wow, kedua yang sangat tetapi ternyata dari seorang Sky berhasil mendapatkan Earl. Kali ini Lord hadir, teman-teman di Post Link tidak ada Earl. Maksud gua. Maka dari itu dari teman-teman GPX ini bakalan punya momen banget seharusnya untuk dapetin Lord, tapi enggak, ternyata memilih untuk melakukan push saja di masing-masing lane karena menurut gua dari seorang Tal juga lagi akan segera respawn dan hati-hati jika sudah mulai mendeteksi kepada dari seorang Sky kali ini nggak bisa terlalu greedy juga ya dari teman-teman GPX, walaupun nggak ada Tal kali ini tapi masih cukup berbahaya adanya Pika coba untuk zoning ke area depan dan Ele coba untuk melakukan zoning tapi masih tersecure ternyata. Sementara itu dari Sky-nya udah low banget, bakal coba dikejar kali ini oleh seorang Pika dan Earl harus bergelinding-gelinding ke arah depan. Pika masih bisa bertahan, ada pilihan track yang sakit banget kena ke arah seorang cincau, bahkan shutdown berhasil didapatkan oleh seorang Karamel atas Lunox-nya. Oke, dan Lordnya masih bisa di-secure sama teman-teman dari GPX. Dan ini sebenarnya emang beresiko banget sih, dan mau tidak mau dari Evos juga harus nabrak. Karena kalau memang dibiarkan secara free bakal susah banget defense-nya, walaupun memang dari Evos sendiri dia punya Parsia untuk high ground-nya, tapi ya nggak boleh sampai dibiarin juga. Kali ini red buff yang mulai dicuri, tapi kita sudah punya 154.000 penonton. Wow. Yang lagi menonton sekarang, keren banget, gila. Gokil. Oh no, wait, sabar dulu nih. Ada Black Shoes-nya udah keluar, namun Sky kali ini dengan Shadow Kill coba untuk mengejar ke arah Lipi. Nggak ada Black Shoes lagi dari Lipi, harus down. Kali ini Tombros dari Karamel belum terlalu on point, masih bisa selamat juga dengan Quad Shadow. Masuk dari Ele, mengincar ke arah Karamel kali ini, masih bisa puncture lagi, namun masuk dari Pika, mengejar ke arah Sky dan harus down dari Sky-nya. Dari Sky percobaan yang sangat baik tadi ya, berhasil mendapatkan seorang Lipi walaupun lagi tukar dengan nyawanya, at least ngebaying time teman-teman dari Postling untuk melakukan push. Dan kali ini kita lihat Lord berhasil dihancurkan oleh teman-teman dari Postling. Maka dari itu mungkin teman-teman dari Postling masih bisa seenggaknya untuk bernapas untuk membersihkan wave yang ada, karena kalau kita lihat gak ada Sky, harusnya sih teman-teman di Postling lebih berani lagi untuk maju. Oke, Lordnya berhasil di-clear, namun kali ini ya memang belum, masing-masing dari kedua tim masih ada satu player yang belum respawn. Jadi harus sabar dulu nih. Tapi kalau kita lihat dari segi map controlnya udah dipegang sama teman-teman dan GPX, dia udah coba untuk nge-tracking di daerah bus yang dimiliki sama teman-teman Evos. Dia agak sedikit berbahaya gitu. Iya, ini bahaya banget. Dan oke, kita lihat juga dari teman-teman Evos masih belum melakukan pergerakan yang cukup berbahaya. Sementara itu Earl coba untuk buka picture saja, udah terlihat adanya Pika, bakal coba bunuh beliau, enggak, ternyata bakal dimajuin. Earl kali ini coba untuk memberikan sedikit kanan ke arah seorang Pika, tapi tidak berhasil. Tidak terlalu takut ternyata dari Pika berhadapan dengan seorang Earl, namun Tal akan coba backup. Sementara itu Ele kali ini sudah di area midline dengan adanya Pundul dan juga Sky sekarang yang akan muncul. Wow, dan sudah ada Winter Traction untuk Violet, ada satu defensive item lagi agar ketika Ele masuk ke bagian belakang, Violetnya paling nggak masih bisa menggunakan Winter Traction untuk defensif. Namun kali ini Pika sudah harus diperhatikan juga nih, udah mulai keras dan udah mulai tanky, bakal menjadi PR tersendiri untuk teman-teman dari GPX. Yap, betul sekali. Dan kali ini kita lihat teman-teman dari GPX sudah mulai melakukan push secara dekat dengan turret yang dimiliki oleh teman-teman dari Postplay, di mana tinggal tersisa 3 unit turret saja yang dimiliki Postplay. Sebenarnya kalau misalnya ini teman-teman dari GPX bakalan coba ke arah Lord, bakalan jadi lebih aman. Karena kalau misalnya mereka mau coba tabrak tanpa adanya Lord, itu bakalan bisa banget untuk diusir mundur oleh seorang Parsia. Sky dengan Quad Shadow tadi mencoba untuk poking damage saja, masih belum ada inisiasi yang terlalu dalam. Namun kita lihat inhibitor di arah bottom lane coba untuk di-commit, namun tidak boleh terlalu over, karena kalau misalkan terlalu over gampang banget untuk dipanis dengan damage dealer yang sangat banyak dari teman-teman Evos. Oke, damage juga dari teman-teman Evos juga nggak bisa diragukan lagi, cukup banyak, dimana ada Parsia, Lidia yang kita lihat tadi damage-nya udah lumayan sedikit banget, dan apalagi dengan Lidianya yang punya Black Shoes masih tidak cukup sustain. Sementara itu dari Cincau kali ini dikasih purple buff-nya aja untuk Cincau, dimana mungkin Cincau ini butuh banget purple buff. Dan kita lihat dari teman-teman GPX sudah menzoning di area base milik
EVOS Link sementara itu di area bottom lane kita lihat dipindahkan kamera ke bawah. Tadi ada sempat kerusuhan terjadi tapi tidak jadi ternyata. Oke, di area mid lane masih berhasil untuk diamankan oleh teman-teman dari EVOS Link. Oke, dan bakal menjadi agak sedikit pas nampaknya, namun Lord yang udah spawn ini bakal menjadi poin penting untuk kedua tim. Gak boleh sampai dilepas free, namun kali ini komit muncul dengan darkeningnya. Pika udah mulai sedikit-sedikit dan ngebuka vision. Akhirnya informasi berhasil didapatkan, tidak ada dream lagi kali ini dan Order Brilliant juga sudah dikeluarkan. Langsung counter kacir semua dan Lordnya masih berdiri tegak. Kalau memaksa masuk kali ini dan hati-hati Torlos keluar dan Lordnya berhasil diamankan oleh berhasil mengamankan Lordnya. Masih ada foto terjadi kali ini. Cincong di depan barisan depan masih bisa selamat namun double kill berhasil diamankan oleh Mundo. Sementara Ele mengamuk lagi dengan double factor untuk lewat masih bisa survive. Dua player yang harus tumbang namun masih berlanjut. Gak boleh terlalu greedy, masih ada Pika dan harus mundur ternyata. Wow, ele, momen yang tepat berhasil mengamankan Lord yang akhirnya akan coba membantu mereka dari arah bottom lane. Sebenarnya bagus banget tadi dari teman-teman EVOS coba untuk kontes, apalagi karamelnya masuk ketika teman-teman dari GPX tadi sudah cukup low terkena pukulan dari Lord. Tapi balik lagi dengan adanya Ele yang cukup tanky dan juga sakit, dan Ele ini tahu banget targetnya siapa. Dia lari ke belakang, lihat dulu damage dealer terbesarnya siapa, dicari, dikasih pressure, sehingga Lord berhasil untuk diamankan secara mudah oleh teman-teman dari GPX Lane. Oke, dan kali ini bakal coba di-push dari teman-teman GPX, sudah mulai dipotong juga dari wave minionnya. Lordnya juga udah mulai berjalan hampir masuk ke daerah bottom lane. Ini bakal jadi bahaya. Defense seperti apa dari teman-teman EVOS yang akan ditujukan kali ini. Ele di bagian depan coba fokus ke arah ini, tertarik masuk ke arah Parsia, langsung pakai Winter Transient, mau tidak mau harus digunakan. Dan kali ini kita lihat base-nya mulai terekspos, langsung dipukulin juga sama Al. Fokus ke arah core-nya nampaknya dan berhasil mendapatkan 2-0. Congratulations untuk GPX. Wow. GPX Ladies Oke berhasil guys, itu menutup tadi rangkaian ya acara hari ini dengan game terakhir lagi back 2-0. ladies lawan Wow. GPX kali ini tampil 2-0 cuma lagi di sama game kedua. Dan sebenarnya dari Ladies ya. EVOS juga ini mereka Mantap, memberikan mantap, perlawanan yang mantap. lebih sengit bahkan di game pertama. Kasih Namun semuanya. perbedaannya adalah kali ini GPX-nya lebih agresif. Yang dimana di game 1 kita lihat GPX lebih defensif,